Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu dan saudara-saudari jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Fatihah, di mana telah kita kaji ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka di kesempatan kali ini kita akan kaji ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya secara global Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Dia yang maha pengasih dan Dia yang maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini dua nama dari nama-nama Allah yang tergabung dalam Al-Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna, milik Allah nama-nama yang maha indah itu. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama al-asmaul husna itu. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Maka
Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada pada puncak keindahan. Itu artinya Asmaul Husna. Dia berada pada keindahan yang paling tinggi. Itulah nama-nama Allah. Sebab semua nama Allah itu mengandung pujian kepada Allah, dan tidak ada satupun nama yang tidak ada pujian kepada Allah. Apapun dari asma Allah, dari nama-nama Allah, pasti terkandung pujian padanya. Dan setiap nama Allah itu bukan sekedar nama, tetapi nama Allah terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga namanya tidak mungkin bertentangan dengan sifatnya. Sebagaimana sifatnya Allah tidak mungkin bertentangan dengan namanya. Allah dinamakan dengan suatu nama, terkandung di dalamnya sifat yang ada pada nama tersebut. Semisal Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama Allah, terkandung di dalamnya sifat rahmat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha merahmati, dan rahmatnya Allah sangat luas, melingkup semua makhluk. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat An-Nahl ayat 60. Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, dan milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, siapa yang mencintai nama-nama Allah, maka Allah pun cinta sama dia. Dia cinta nama-nama Allah, maka dia hafalkan, dia pelajari, dia tadabburi maknanya, kemudian dia beribadah kepada Allah dengan konsekuensi nama-nama tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dengan nama-nama Allah harusnya memunculkan dalam diri kita peribadatan yang sempurna kepada Allah. Misalnya, ketika kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Ghafur, salah satu nama Allah adalah yang maha pengampun. Allah juga bernama At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Harusnya memberikan pada diri kita pengaruh dari nama tersebut, maka kita harusnya banyak-banyak meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Mengapa kita minta ampun? Karena Allah itu Al-Ghafur. Mengapa kita bertaubat? Karena Allah itu At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Ini contohnya. Allah juga As-Sabur, yang maha penyabar. Maka kita pun harus menjadi orang hamba yang sabar. Ketika Allah bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha merahmati, maha menyayangi, maha mengasihi, maka kita pun harus bisa seperti itu. Bisa merahmati, bisa menyayangi, bisa mengasihi sesama kita. Itu yang harus muncul dalam diri seseorang ketika dia mengetahui, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya dia bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat seperti itu. Ketika kita tahu misalnya Allah itu As-Sami', Allah itu Maha mendengar, maka kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kita memperbanyak tilawatul Quran. Kenapa? Allah Maha mendengar zikir setiap hambanya. Bacaan Quran setiap hambanya Allah dengar. Ketika kita tahu Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, harusnya membuat diri kita semangat untuk beribadah. Kenapa? Allah tahu ibadah kita. Dan harusnya mempersedikit dan memperkecil maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghilangkannya. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha melihat, Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana ini merupakan ayat di dalam surat yang agung ini, dan ternyata nama ini di antara nama yang paling banyak disebut di dalam Quran. Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan oleh para ulama. Kalau Ar-Rahman itu disebutkan di dalam Quran secara berulang sebanyak 57 kali. Itu nama Ar-Rahman. Silahkan dicek nama Ar-Rahman dalam Quran, itu terulang sampai 57 kali. Adapun Ar-Rahim lebih banyak lagi, terulang dalam Quran sampai 123 kali. Itu nama Ar-Rahim. Silahkan cek dalam Quran. Ar-Rahim terulang nama itu sebanyak 123 kali. Terkadang disebut bersamaan Ar-Rahman Ar-Rahim, terkadang disebut secara bersendirian Ar-Rahman, dan nanti di ayat lain Ar-Rahim. Disebut Ar-Rahman Ar-Rahim bersamaan seperti ayat ini, dan juga ayat dalam surat An-Naml itu, Bismillahi majreha wa mursaha, atau dalam suratnya Nabi Sulaiman kepada Malakatus Saba, Ratu Saba, yang konon namanya Bilqis. Kata Ratu Saba membaca suratnya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Digandengkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terkadang disebut sendirian, seperti nama Ar-Rahman misalnya. Bahkan ada surat namanya surat Ar-Rahman. Kenapa dinamai surat Ar-Rahman? Karena Allah mulai surat itu dengan Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Allamal Quran, yang mengajari Al-Quran. Di ayat yang lain Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Allah itu Ar-Rahman, yang maha pengasih, 'alal 'arsy, berada di atas arsy. Dia tinggi berada di atas sana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga namanya dengan Ar-Rahman. Kenapa disebut Ar-Rahman lalu disebutkan tentang arsy? Arsy itu singgasananya Allah. Dia merupakan makhluk terbesar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari arsy. Jadi kalau ditanya apa makhluk terbesar, jawabnya arsy, singgasananya Allah itu. Nah, kenapa Ar-Rahman disebut kemudian setelahnya datang arsy? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Kata ulama, Ar-Rahman itu kan rahmat Allah yang meliputi semua makhluk. Sementara arsy adalah di antara makhluk Allah yang paling besar. Bayangkan
Disebutkan di dalam hadis besarnya arsy itu, kalau mau dibandingkan dengan kursinya Allah, di dalam Quran kan dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Digambarkan dalam hadis, andaikan 7 bumi dengan 7 langit mau dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir. Gelang itu langit dan bumi, sementara padang pasir yang luas itu, itulah kursinya Allah. Betapa luasnya itu kursinya Allah. Nah, kalau kursi dibandingkan dengan ars, seperti itu juga, bagaikan gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Gelang itu kursinya Allah, sementara padang pasir yang luas itu arsnya Allah, singgasananya Allah. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya arsnya Allah itu. Dan Allah di atas arsy. Allahu Akbar. Maka Allah lah yang maha besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Ar-Rahim juga kadang disebut sendirian. Seperti misalnya dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahim disebut sendirian. Rahim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terkandung dalamnya sifat yang sama, yaitu sifat rahmat. Jadi Ar-Rahman Allah yang maha merahmati, Ar-Rahim juga sama, Allah yang maha merahmati. Makanya kan kalau diterjemah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sebenarnya yang maha pengasih ialah maha penyayang, yang maha penyayang ialah maha pengasih. Apa bedanya? Nah, karena terkandung di dalamnya sifat yang sama, maka mirip maknanya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Apa beda nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim? Disebutkan oleh para ulama perbedaannya. Kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang sangat luas, melingkup segala sesuatu. Itu kalau Ar-Rahman. Allah itu merahmati siapa saja, mau manusia, mau hewan, mau benda mati, mau muslim, mau kafir, mau munafik, mau fasik, semuanya dirahmati oleh Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini rahmat yang khusus, tidak diterima semua makhluk, hanya orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat khusus dari nama Allah Ar-Rahim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat Allah itu kan sangat luas sekali. Allah berfirman dalam Quran misalnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Betapa luasnya rahmat Allah. Itu pada nama Allah Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim ini rahmat khusus. Makanya Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat rahim kepada orang-orang beriman. Disebut namanya Rahim karena khusus orang-orang beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, ada 3 perbedaan. Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan zatnya Allah yang penuh kasih sayang.
Jadi Ar-Rahman menunjukkan zatnya Allah yang penuh kasih sayang. Sementara Ar-Rahim menunjukkan perbuatannya Allah, fi'lullah, perbuatannya Allah yang selalu identik dengan kasih sayang. Jadi Ar-Rahman itu zat, Ar-Rahim itu fi'lullah, perbuatannya Allah. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, kalau Ar-Rahman ini nama khusus milik Allah. Tidak boleh ada orang bernama dengan Rahman. Kalau mau bernama dengan itu, pakai Abdu di depannya, Abdurrahman. Orang yang bernama Abdurrahman jangan dipanggil Rahman, panggil dia Abdurrahman. Ada sebagian orang kalau namanya Abdurrahman dipanggillah Pak Rahman. Itu keliru. Rahman itu nama Allah. Bisa kita panggil Abdurrahman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama dengan Abdullah. Allah itu nama Allah. Allah itu nama Allah. Disebut dengan Al-Ismul A'zam. Panggil dengan Abdullah, jangan dipanggil dengan Dullah. Tapi panggil dengan Abdullah, hambanya Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Ar-Rahman itu nama khusus milik Allah. Ar-Rahim, nah ini nama yang makhluk boleh bernama dengan Ar-Rahim. Makanya Allah sebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan dengan Rahim. Lihat firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, sangat berat atasnya apa yang menyulitkan kalian, sangat menginginkan keimanan kepada kalian, dan sangat penyayang, penyantun kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tiga perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seorang muslim ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ar-Rahim, maka harusnya na'am dia memohon dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang mau meminta kepada Allah, minta rahmatnya Allah. Ya Rahman irhamni, atau kita bilang Ya Rahman Ar-Rahim irhamni, wahai yang maha merahmati, rahmatilah saya. Itu diantara bentuk tawassul yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa seperti itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat, di hari Allah menciptakannya ada 100 rahmat. Disebutkan dalam riwayat, kullu rahmatin tibaquma bainas sama'i wal ard. Setiap rahmat mencakup apa yang ada di langit dan di bumi. Maka disebutkan fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. 99 rahmat Allah tahan di sisinya. Wa arsala fi khalqihi kullahum rahmatan wahidah. Lalu Allah utus kepada makhluknya, seluruh makhluknya Allah berikan cuman satu rahmat saja. Sementara 99 rahmat masih Allah simpan. Allah simpan dan nanti Allah beri di hari kiamat bagi orang-orang yang memasuki surganya Allah. Nah, satu rahmat inilah yang Allah turunkan ke dunia. Dengan satu rahmat ini, kata Nabi, bahkan hewan saja sangat sayang, sangat sama anaknya. Dia akan angkat kakinya
kalau menginjak anak-anaknya, apalagi manusia. Apalagi manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu karena rahmatnya Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, falau ya'lamul kafir bikulli ladzi 'indallahi minar rahmah, andaikan orang kafir itu tahu dengan semua atau dengan rahmat yang sangat luas yang Allah punya, niscaya mereka masih berharap supaya bisa masuk surga. Orang kafir, kalau mereka tahu betapa luasnya rahmat Allah, niscaya mereka berharap supaya mereka masuk surga, dikeluarkan dari neraka. Saking luasnya rahmat Allah. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang-orang kafir akan menjadi penghuni neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya dan tak mungkin keluar darinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Rahman, rahmat, maka Allah menurunkan rahmat kepada manusia melalui Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu membawa rahmat. Ketika Allah turunkan Quran, Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk menebarkan rahmat. Makanya dalam Al-Quran apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat untuk alam semesta. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rahmatnya Quran itu dalam surat An-Nahl ayat 89. Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah, dan menjadi petunjuk serta rahmat. Jadi Quran itu memberi rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah. Jadi supaya kita mendapatkan rahmat, maka pelajari Quran, tadabburi Quran, amalkan isi Al-Quran, sehingga kita bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat itu sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah, dan rahmatnya Allah tidak akan pernah serupa dengan rahmatnya makhluk, sebab Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Di antara yang menunjukkan rahmatnya Allah pada Al-Quran ini, coba lihat Quran. Quran itu setiap suratnya kan, kecuali surat At-Taubah, itu dimulai dengan rahmat kan, karena dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat jelas menunjukkan rahmatnya Quran. Kenapa? Setiap surat di dalam Quran dibuka dengan rahmat, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ini menunjukkan betul-betul Quran ini memang menyebarkan rahmat. Sehingga Quran bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Perintah dan larangannya pun untuk rahmat bagi kita. Makanya Allah berfirman, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan Quran itu untuk menyulitkan kamu, tetapi untuk memberikan kemudahan dan memberikan rahmat kepada kamu. Maka syariatul Islam semuanya adalah syariat rahmat.
dan bukan syariat yang memenjarakan orang, bukan syariat yang mengekang orang, tetapi syariat yang betul-betul memberikan rahmat kepada orang. Bahkan pada hukum-hukumnya pun, mungkin ada orang yang berkata, bagaimana dengan hukum potong tangan Ustaz? Bagaimana dengan hukum rajam? Apakah itu juga rahmat? Bagaimana dengan hukum kisos? Hutang nyawa dibayar nyawa dalam Islam itu. Nah, apa juga itu rahmat? Kita katakan ya, itu juga rahmat. Terus rahmatnya dari sisi mana? Kan itu menyiksa, itu membunuh, itu menghukum. Bagaimana bisa dikatakan rahmat? Kita katakan hukum-hukumnya Allah di dunia, orang mencuri potong tangan, orang berzina sudah menikah dirajam, orang yang membunuh orang hutang nyawa dibayar nyawa. Ini rahmat. Dari sisi mana rahmatnya? Yakni dengan ditegakkan hukuman di dunia kepada dia, dosanya akan dihapus oleh Allah, ketimbang nanti disiksa di akhirat. Dan siksaan di akhirat lebih mengerikan. Jadi ditegakkannya hukum di dunia untuk menghapus kesalahannya. Bukankah itu rahmat? Rahmat. Ketimbang nanti dihukum di akhirat. Nah, inilah sisi rahmatnya Allah. Dan juga hukuman-hukuman itu untuk menimbulkan efek jerak bagi si pelaku, dan juga jerak bagi orang-orang yang mau coba-coba melakukannya. Kenapa? Ancamannya berat. Ada hukuman had, ada hukuman berat bagi orang yang melanggarnya, menimbulkan efek jerak sehingga mengurangi tindak kejahatan. Nah, itu kan rahmat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman tentang hukum kisos itu, walakum fil ardi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan pada hukum-hukum kisos itu ada kehidupan, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula syariat hijab bagi para perempuan, bagi para wanita. Nah, itu untuk menjaga kehormatan mereka, supaya mereka dikenal dengan wanita yang baik-baik. Makanya itu kan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Dzalika adana ayyurafna. Supaya apa? Ngapain? Supaya itu mereka lebih dikenal dengan kebaikan, dikatakan wanita yang baik-baik. Beda kalau yang tidak berhijab, apalagi memakai pakaian seksi misalnya, akan diketahui ini wanita tidak baik-baik ini. Fala yu'dzain, dan manfaat yang lain supaya mereka tidak diganggu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah katakan apa? Wa kanallahu ghafurur rahima. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka syariat Allah itu dalam rangka untuk menebarkan rahmat, untuk menegakkan rahmat kepada manusia. Semua syariat Allah, mulai dari rukun-rukun Islam bahkan sampai pada syariat-syariat yang paling kecil, itu semuanya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada para hamba, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa para sahabat dan Rasulullah SAW pernah suatu ketika menyaksikan seorang perempuan, seorang wanita
yang dia menangis sejadi-jadinya. Ngapain dia menangis? Dia menangis dikarenakan kehilangan anaknya. Oh, betapa sedihnya seorang ibu kehilangan anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia cari ke sana kemari sambil meneteskan air mata sang ibu ini. Dia cari anaknya ke sana kemari, dia tidak temukan. Tapi terus dia mencari. Terus dia mencari dalam keadaan menangis, khawatir, takut kalau anaknya diapa-apain sama orang. Maka Allah takdirkan ia berjumpa dengan anaknya. Itu disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika dia berjumpa dengan anaknya, langsung dia ambil, langsung dia peluk, langsung dia cium anaknya, dan terlihat bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya di situ. Dia kasihi, dia berikan air susu untuk anaknya. Nabi lihat pemandangan itu, sahabat pun lihat. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Atarawna hadih tarihatan waladaha finnar." Wahai sahabat, apakah kalian memandang ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tega enggak dia kira-kira? Kata para sahabat, "La wallah, tidak ya Rasul, tidak mungkinlah, demi Allah, masa ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan jawaban sahabat? Artinya Nabi ingin gambarkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Kan ibu tadi kan sangat sayang sama anaknya kan, dan setiap ibu pasti sayang sama anaknya. Maka Rasulullah mengatakan begini, "Lallah arhamu bi ibadih min hadihi liwaladiha." Sesungguhnya kata Nabi, Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Jadi ibu itu sayang sama sang anak, Allah lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya. Lihat betapa sayangnya Allah kepada hamba. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang Allah tanamkan, rahmat itulah, kasih sayang itulah yang Allah tanamkan kepada hamba. Terutama yang bisa kita saksikan tadi dalam hadis tadi, kasih sayang ibu sama anaknya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat seorang ibu misalnya kepada anaknya, sangat cinta kan, sangat sayang kan. Kasih sayang ibu kepada anak melebihi kasih sayang bapak kepada anak, karena dia yang paling dekat. Padahal kalau kita lihat, anak itu susah payah dilahirkan oleh ibunya, ya kan? Bahkan sebelumnya mengandung 9 bulan, ibunya muntah-muntah kadang, sakit, ya, 9 bulan bayangkan dikandung. Setelah itu melahirkan, oh dalam keadaan meregang nyawa, setengah mati melahirkan, ya kan? Baik, ketika anak itu terlahir sudah, apakah ada ibu yang langsung jengkel sama anaknya? Ini lu kurang ajar ini bayiku ini. Apa ada ibu yang berkata begitu? Kan tidak kan? Justru setelah lahir apa yang dia ucap? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anaknya dipeluk, anaknya dicium, anaknya dikasih air susu. Nah, loh kok bisa sebelumnya disakiti kemudian disayang-sayang? Itulah kasih sayang yang Allah tanamkan kepada setiap hati para ibu, ya kan? Bahkan tidak selesai sampai di situ. Anaknya perlu dia rawat, terkadang dia mesti begadang, terkadang dia dibangunkan oleh tangisan anaknya yang masih bayi, tapi dia sabar. Tidak pernah sang ibu itu, kecuali ibu gila saja, ibu orang gila saja, yang akan menyakiti anaknya. Subhanallah. Kira-kira siapa yang menanamkan rahmat itu kepada sang ibu ini? Ya pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah pengaruh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, menciptakan rahmat yang luar biasa. Subhanallah.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang merahmati, nanti Allah Ar-Rahman akan merahmati dia. Orang-orang yang menyayangi, Allah Ar-Rahman akan menyayangi dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya Allah Ar-Rahman yang ada di langit akan menyayangi kamu. Inilah Ar-Rahman, al-jaza min jinsil amal. Setiap balasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu disuruh merahmati. Jangankan sama manusia, sama hewan kita disuruh merahmati. Nah, makanya hewan itu kan kata Nabi apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan, menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Bahkan ada makhluk-makhluk yang tidak boleh dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab. Rasulullah melarang membunuh 4 jenis hewan. Ini 4 hewan ini tidak boleh kau bunuh. Yang pertama an-namlah, semut. Semut tidak boleh dibunuh, Pak. Yang kedua an-nakhlah, lebah. Lebah tidak boleh dibunuh. Yang ketiga al-hudhud, burung hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Yang ketiga, yang keempat as-surad, burung surat. Salah satu jenis burung yang mirip dengan burung pipit. Nah, itu 4 jenis hewan tidak boleh kau bunuh. Mengapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hewan yang boleh dibunuh, tidak boleh membunuhnya dengan membakar. Kata Nabi SAW, la yu'adzabu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Nah, maka tidak boleh kita bunuh hewan itu dengan membakarnya. Nah, kenapa? Karena tidak boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang. Itu tidak rahmat. Kalau harus membunuh, maka bunuh dengan rahmat. Makanya pada hewan-hewan yang kita makan disyariatkan disembelih. Menyembelihnya pun pakai adab. Ya, pisaunya mesti kau tajamkan, bukan pisau tumpul. Kalau kau pakai pisau tumpul, namanya tidak rahmat. Kalau kau asap pisaunya jangan di depan hewanmu. Kenapa? Tidak rahmat. Kalau kau sembelih dia, jangan sembelih di depan temannya. Kenapa? Tidak rahmat. Semua karena alasan rahmat. Itu kepada hewan. Nah, bagaimana lagi kepada apa? Kepada manusia. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika datang cucunya Hasan dan Husain, Nabi cium cucunya ini. Nabi rahmat, Nabi sayang. Ya, kemudian datang salah seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis berkata, melihat Nabi mencium Hasan dan Husain, keanehan Aqra bin Habis. Katanya apa? Kata Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, ya, aku punya 10 orang anak, tidak pernah satupun anak yang kucium. Ini bapaknya ini, Al-Aqra bin Habis. Dikiranya ya kalau Nabi itu harus tegas, pemimpin itu tegas, tidak boleh sayang-sayang, harus tegas bengis. Oh, Nabi tidak begitu. Beliau pemimpin yang penyayang. Nah, makanya kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati. Ini ya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, tafsir dari ayat yang mulia ini. Naam, yang mana dari nama-nama ini ya jelas menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang melingkup segala sesuatu. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dirahmati, disayangi dan dikasihi oleh Allah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.